Halo teman-teman semua, saya Gianti. Hari ini saya akan um, saya akan melakukan live guys. Okay, let me try. Apa kabar semuanya? Bentar ya, I try untuk membuat ini. Oke, anyway. Selamat siang teman-teman semua di Facebook saya Gianti. Apa kabar semua? Hari ini hari tengah minggu. Kita pasti semua sudah makan siang, baik teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke. Ya, saya juga sudah makan siang dan saya masih melakukan work from home atau bekerja dari rumah. Topik edukasi live saya hari ini cukup menarik, berjudul tentang air. Seberapa pentingnya air bagi kita? Topik ini kadang dianggap remeh bagi banyak orang, tetapi sebenarnya ini penting banget teman-teman. So, saya memberikan judul bahwa seberapa pentingnya air bagi tubuh kita. Sambil saya juga ngeliatin kopekan saya, tapi saya berharap apa yang saya sharingkan bagi teman-teman semua itu boleh memberkahi. Kalau memang ini merasa cukup baik, live edukasinya boleh di-sharingkan kepada orang lain di luar sana, sehingga mereka juga bisa tertolong dan juga bisa mendapatkan benefit dari live saya hari ini. So, berbicara tentang air, kita tahu bahwa 70% tubuh kita, komposisi tubuh kita terdiri dari air, banyak banget. So 70% ya tubuh kita semua body weight itu ada air, ya ada airnya. So artinya air ini memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Nah, kadang kita tidak mengerti, bahkan mungkin mengabaikan air itu sangat penting, bahkan memberikan banyak benefit bagi tubuh kita. 10 menit ke depan, saya akan membahas tentang air. Nah, teman-teman boleh ikut ketik, kemudian juga ikut belajar. Saya ini ternyata udah cukup sadar nggak bagaimana saya mengkonsumsi air. Nah, hari ini kita akan bahas tentang benefit tubuh kita itu untuk air apa saja. Kemudian kebutuhan air di dalam tubuh kita itu seberapa banyak. Yang ketiga, yang kita akan belajar lagi dari air, bagaimana kondisi-kondisi kesehatan jika tubuh kita ada di dalam posisi kekurangan air, kekurangan cairan, atau kita kenal sebagai dehidrasi atau dehydrated. Yang pertama, pada saat kita tahu air itu penting, fungsi atau benefit yang pertama yang kita bisa lihat adalah, teman-teman bisa catat juga ya, air intake yang baik memberikan physical performance yang lebih baik. Mengapa saya katakan seperti itu? Terutama bagi orang-orang yang berolahraga. Ya, pada saat mereka semakin berolahraga dengan semakin giat, tentunya kebutuhan air di dalam tubuh mereka harus lebih tinggi. Bayangkan nggak, pada saat kalian berolahraga semakin baik, semakin banyak, dan mungkin keringatnya semakin keluar banyak, atau mungkin terpapar panas yang banyak, kehilangan air itu dengan keringat lebih banyak. Dan kalau teman-teman tidak menggantikan air yang keluar di dalam tubuh kalian, physical performance kalian akan tidak baik, akan merasa capek, cepat capek, terutama during exercise, saat olahraga yang memiliki high intense. Teman-teman harus pastikan teman-teman punya air yang cukup di tangan, sehingga efek dari dehidrasi atau kekurangan cairan tidak dirasakan oleh teman-teman semua. So, air ini penting sekali, sangat-sangat penting, terutama untuk meningkatkan physical performance. Halo Ibu Nela, halo si Erlin, semuanya teman-teman semua, thank you for watching. Nah, yang kedua, air ini juga ternyata dia sangat signifikan meningkatkan efek energy level dan juga fungsi dari otak kita. Nah, kalau berbicara tentang fungsi otak, sebenarnya kita tahu bahwa fungsi otak kita sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrasi atau pemberian kadar air atau kondisi kadar air yang cukup di dalam otak kita. Pada saat kadang-kadang kita melihat kita kurang minum, mood kita mulai jadi nggak terlalu bagus. Kurang minum, konsentrasi kita juga mulai menurun dan juga mengakibatkan kita fatigue atau cepat capai. Dan ini related dari brain function ini memiliki benefit kepada air secara tidak langsung ini teman-teman. Yang ketiga, benefit dari air itu sendiri dia memberikan pencegahan dan juga menyembuhkan sakit kepala atau headache atau migraine.
Banyak orang yang sering datang ke klinik saya atau juga mungkin konsultasi nutrisi kepada saya dan suka ngomong begini, aku tuh sering pusing, aku tuh sering migrain. Saya biasanya tidak serta-merta langsung memberikan solusi nutrisi, bahkan mungkin kalau udah nggak tahan banget, kadang-kadang udah langsung kasih obat Panadol atau mungkin obat-obatan yang untuk sakit kepala. Biasanya yang saya lakukan, saya bertanya, kamu tuh minumnya gimana? Kamu minumnya kurang nggak? Dan hampir 90% orang-orang yang migrain atau sakit kepala, biasanya mereka mengatakan, iya ya gue kayaknya kurang minum. So dengan solusi yang simple dan sederhana, waktu mereka pulang ke rumah mereka dan mereka mulai melakukan terapi minum air yang baik, hampir 40-50% dari mereka itu sembuh atau tidak mengalami gejala-gejala sakit kepala maupun migrain tersebut. Dan apa yang saya katakan ini ternyata juga sudah melalui clinical study. Di Amerika ada partisipan yang dilakukan penelitian terhadap orang-orang 393 partisipan yang memang diteliti. 40% dari mereka yang datang awalnya dengan sakit kepala dan migrain dan kemudian diberikan terapi air, 40% dari mereka sembuh, 50% dari mereka increase gejala itu dan bahkan headache dan migrainnya hampir tidak kembali lagi. Betapa pentingnya teman-teman ya, walaupun itu hal yang sederhana tapi penting banget. Kita ngomong benefitnya dulu ya. Nah, terus sharing dan kasih tahu ke kalian semua kalau memang merasa live edukasi ini memberkahi banyak orang. Yang keempat, mengkonsumsi air yang cukup itu juga memberikan risiko relief dari konstipasi dan juga BAB yang keras. Mengapa? Setuju banget bahwa dengan mengkonsumsi air yang cukup membantu usus kita bergerak atau peristaltik usus itu bergerak lebih baik sehingga perjalanan makanan-makanan sisa dari mulai makan atau mulut Anda sampai di usus besar itu akan terjadi dengan baik. Perhatikan nggak? Ini sedikit ngomong ya tentang BAB. Pada saat stool Anda atau BAB Anda keras, itu artinya sebenarnya kekurangan air, ya. Atau mungkin Anda konstipasi atau sulit buang air besar, itu sebenarnya tanda-tanda Anda kekurangan air, ya. Tetapi in the same time, waktu kalian melihat bahwa kalian BAB-nya baik, kemudian hydrate terlihat di dalam stoolnya, bentuknya dan juga konsistensinya itu terlihat sekali bahwa kalian cukup kandungan airnya. So, terutama orang-orang yang mengkonsumsi air dengan kandungan mineral water itu sangat-sangat baik, terutama magnesium. Magnesium ini salah satu mineral yang sangat membantu menghilangkan masalah konstipasi. Dan magnesium adalah mineral yang menurut saya miracle mineral yang teman-teman harus pertimbangkan juga, bukan hanya membantu untuk kontraksi jantung, untuk skin, untuk headache, untuk macam-macam, tapi juga membantu konstipasi dan itu biasanya ada di dalam air mineral tersebut. Dia membantu BAB lebih baik dan juga mengurangi konstipasi. Dan yang kelima, mengkonsumsi air yang baik ya itu juga membantu treat atau terapi dari batu ginjal. Teman-teman tahu bahwa formasi atau pembentukan batu ginjal itu adalah kristalisasi mineral-mineral dan juga kalsium di dalam ginjal, kemudian akhirnya forming batu ginjal tersebut. Dengan mengkonsumsi air yang banyak atau air yang baik, volume air kencing itu jadi lebih banyak tentunya, sehingga juga dengan mengkonsumsi air yang banyak, selain volume urin lebih banyak, dia mendorong batu tersebut dari ginjal sampai keluar di saluran kencing Anda dan akhirnya keluar lewat kencing. Tetapi juga dia memiliki kemungkinan untuk mendilute atau mengencerkan si formasi kristalisasi mineral-mineral tadi, sehingga itu juga bisa dilakukan sebagai pencegahan pembentukan batu ginjal. Setuju ya? So teman-teman kalau ngelihat kalau air kencing kalian dari mana kita tahu kalian minumnya cukup atau enggak? Kadang-kadang waktu kita pipis itu air kencingnya itu kuning tua. Itu salah satu gejala bahwa kalian kurang minum. Kalau misalnya air pipisnya atau air kencingnya lebih cerah atau lebih baik, lebih clear, itu tanda-tanda yang baik bahwa kalian cukup terhidrasi dengan konsumsi air. Nah, manfaat yang lain yang kita bahas hari ini adalah mengkonsumsi air yang baik dan proper itu juga membantu meningkatkan tujuan atau benefit di dalam weight loss atau penurunan berat badan. Ya menurut aku sih dengan air yang banyak, hubungannya apa? Dengan mengkonsumsi air banyak kemudian bisa terjadi efek benefitnya untuk penurunan berat badan. Tentunya teman-teman kalau kita minum air yang banyak ya,
artinya membantu metabolisme tubuh kita semakin baik atau semakin meningkat. Dengan metabolisme tubuh meningkat, artinya kemampuan tubuh untuk burning calories itu lebih banyak hariannya, dalam hari-harinya, ya, membakar kalori lebih banyak. Jadi sangat memberikan domino reaction. Orang yang mengkonsumsi air yang proper, banyak atau cukup, otomatis metabolisme tubuhnya membaik dan kemampuan untuk membakar kalorinya itu lebih baik. Nah, tentunya dalam hal ini kita harus tahu bahwa berat badan seseorang juga berbeda-beda. Semakin tinggi berat badan seseorang, semakin banyak kebutuhan air akan tubuhnya. Karena semakin besar atau semakin tinggi berat badannya, metabolisme orang itu juga lebih tinggi. Ya, keringatnya lebih banyak, air yang di-replace juga harus banyak. Nah, berbicara tentang ini, kita tahu dong, terus berapa banyak kebutuhan air yang harus kita penuhi. Banyak mengatakan 8 gelas air, atau biasanya saya pakai 2 liter botol aqua ini. Ini adalah kebutuhan air sehari saya, karena ini juga work from home, teman-teman. Nah, work from home ini kan kadang-kadang membuat kita jadi kurang gerak. Nah, kalau kita udah kurang gerak, guys, jadi peristaltik usus juga tidak terlalu baik. Kita udah kurang gerak, kita makan seratnya kurang, kita minum airnya kurang. Can you imagine? Bukan hanya membahayakan tubuh untuk konstipasi, tetapi semua metabolisme tidak baik, fungsi sel juga nggak benar. Ingat, 70% tubuh kita komposisinya air. Jadi air itu penting banget. Seberapa banyak kebutuhan air dalam tubuh kita? Bisa 2 liter seperti ini. Tetapi yang simple, setiap berat badan kan berbeda-beda kebutuhan akan airnya. Tapi mungkin barometernya teman-teman bisa melihat seperti berat badan, ada rumusannya. Tapi mungkin yang simple yang saya kasih, berat badan kali 30 ml. Jadi kalau saya saat ini 51 kali 30 ml, berarti saya kebutuhan minimal air yang harus saya konsumsi per hari kurang lebih 1500-1600 cc. Ya, itu kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Satu gelas itu sekitar 250 cc. Benar ya teman-teman ya. So, itu minimal. So, saya mengkonsumsi ini 2 liter. Berarti udah lewat dong. 2 liter itu kan 2000 cc. Ya, benar ya. Nah, itu sebenarnya perhitungan yang sederhana untuk teman-teman saya ini udah cukup air atau belum. Nah, ada juga yang mengatakan kalau memang gue butuh 8 gelas sampai 10 gelas air, berarti kalau bangun tidur bisa nggak gue langsung minum 6 gelas air, kemudian nanti yang 4 gelasnya kita tabung di during the day. Enggak gitu caranya. Karena kalau kita minum langsung bangun tidur 6 gelas, itu besar pertama. Kemudian kemampuan tubuh untuk menyerap air yang baik untuk diabsorpsi dalam setiap sel tubuh itu kurang lebih hanya 250 sampai 300 cc per 1 jam. So, saran saya, kalian mengkonsumsi air itu kurang lebih setiap 1 jam 1 gelas air. Let's say kalian punya aktivitas dalam satu hari 8 jam sampai 10 jam. Karena kan selebihnya dari itu kalian sudah tidak terlalu aktif, bahkan kalian tidur, benar nggak? So, during the day, working hour kalian dari jam 8 pagi mungkin sampai jam 6 sore, pastikan setiap jam kalian mengkonsumsi 1 gelas air. Nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak apa-apa. Kemudian teman-teman bisa hitung 1 gelas air, berarti kalau 8-10 jam saya beraktivitas, pasti saya akan konsumsi 10 gelas air atau 1 seperti ini. Memang teman-teman kadang-kadang kalau kita nggak punya patokan untuk berapa jumlah air, kadang-kadang kita lupa sendiri, bahkan kadang-kadang kita jadi nggak disiplin. Itu sebabnya di work from home season saat ini, ayo deh, mungkin punya 1 botol yang seperti ini yang bagus, kemudian bisa di refill. Jadi teman-teman bisa punya barometer atau parameternya. Gue kayaknya minum airnya kurang nih hari ini. Gue kayaknya udah setengah nih, gue harus selesaikan lagi. By the time you start working, seperti saya duduk di meja kerja saya ini, setiap 1 jam saya berdiri, 2 jam saya berdiri, saya exercise, saya punya Apple Watch, saya punya jam untuk mengukur langkah saya, 10.000 langkah. Tetapi saya juga memastikan bahwa asupan air saya sehari-hari itu akurat ya teman-teman ya. So, mungkin itu live saya hari ini. Sekali lagi, kalau urin kalian atau pipis kalian pekat, itu salah satu ciri-ciri bahwa kalian dehidrasi atau kekurangan cairan. Air-air yang baik, tidak disarankan minum soda, tidak disarankan minum air-air yang aneh. Minum air putih aja, air kelapa juga bagus teman-teman, untuk bisa teman-teman lakukan untuk asupan air kalian sehari-hari. Terima kasih banyak. Saya intermezzo di waktu-waktu kerja saya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua diberkahi. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sharingkan, bagikan kepada lebih banyak orang lain di luar sana. Dan terutama di masa-masa pandemik ini teman-teman,
imun sistem kita harus terjaga dengan baik. Dan itu salah satunya yaitu menjaga pencernaan dengan lebih baik, dengan mengkonsumsi air yang cukup, sehingga kalian bisa lebih vibrant, kalian bisa lebih energized, dan kalian bisa punya clear mind dan tetap sehat dan imun sistem terjaga. Terima kasih banyak, sukses selalu menyertai kita semua. Salam sehat you guys, see you all at the top. Thank you.